pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tidak ada alasan untuk kita khawatir, menyalahkan Tuhan, kecewa. Tetapi firman Allah berkata, Tuhan menyediakan bagi yang mengasihi Dia. Karena kita percaya Allah kita sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sebab Allah kita sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab kita percaya Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya. Sekarang, dan selamanya. Berubah kuasanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat kita bertemu kembali di hari Minggu yang indah ini. Kita percaya bahwa hari ini ada sesuatu yang spesial, yang luar biasa. Bahkan Tuhan sediakan bagi setiap kita yang setia, yang tekun terus untuk mengasihi Tuhan, untuk selalu mencari akan hadirat Tuhan. Dan hari ini kita percaya bahwa Tuhan boleh mengaruniakan kepada kita anugerahnya, kasihnya, pemeliharaannya yang begitu sempurna. Amin. Yang kita rasa sampai hari ini. Saya sapa bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di gereja PLC di kota Melbourne. Shalom. Shalom. Dan kita boleh bersama-sama hari ini. Haleluya. Demikian juga gereja yang Tuhan percayakan, Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citra Raya Tangerang. Amin. Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Bandung. Dan demikian juga buat PA-PA yang ada di kota Brisbane, Australia, di Sydney, PA yang ada di kota Medan, yang ada di Jawa Tengah, melingkupi Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri. Demikian juga PA yang ada di Jakarta. Bahkan fellowship para hamba Tuhan yang hari ini boleh bersama dengan kita. Shalom. Shalom. Yang ada di Jabodetabek. Bahkan yang ada di Pulau Rotendao di NTT. Kita boleh bertemu hari ini, kita percaya. Mari kita lebih lagi. Untuk hari ini, sesuatu yang kita rindukan, yang kita ingini, hanyalah Tuhan. Yes. Mari bersama-sama kita satukan di dalam doa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami cinta, yang kami kagumi,
Dan sungguh Engkau tidak ada yang lain. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan izinkan kami berkumpul kembali di dalam ibadah streaming. Maka kami berkata biar darah-Mu Yesus Kristus, darah-Mu itu menguduskan kami. Darah-Mu itu yang menebus kami. Darah-Mu itu yang memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Dan darah-Mu Tuhan yang membenarkan kami. Sehingga Kau layakkan kami sekali lagi untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Amin. Bahkan mendengar akan firman. Amin. Kami berkata berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami rindu, yang kami perlu. Tempat di mana kami pakai. Tempat di mana di rumah umat-umat-Mu berada juga Tuhan. Kami berkata tercurah darah Kristus. Amin. Sehingga tempat yang kami pakai berkumpul hari ini kudus. Ada perkenanan Tuhan. Yes. Atmosfer surgawi terjadi. Sehingga semua hal yang bukan dari Tuhan, awan kegelapan, roh tutorial apapun yang ada yang bukan dari Engkau, Dalam nama Yesus. kami Dalam bungkam nama kekuatannya dan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Dan hanya Engkau Roh Kudus yang ada bersama kami. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati ibadah kami hari ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya hari ini ada sukacita yang besar. Amin. Amin. Apapun masalah kondisi yang kita alami, tetapi kita percaya tidak ada Tuhan selain daripada nama Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Maka hari ini mari kita percaya, jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Jangan kau bandingkan dengan siapapun juga. Sebab tidak ada yang sama seperti Yesus Kristus Amin. Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan melalui pujian kita sekali lagi. Jika hari ini kita mau bersorak bagi Dia. Dia Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Kuasanya tidak pernah berubah. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Tak ada, kerajaannya tak tergoncangkan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. Sorakan kemenangan, kemenangan. Tuhan kami percaya, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang hebat. Maka yakinlah, percayalah, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Ya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Kami serahkan kemenangan. Yesus sungguh tak tertandingi. Mari nyatakan, ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kerajaannya tak tergoncangkan. Firman Allah berkata,
Bahkan sedikit waktu lagi Tuhan akan menggoncangkan langit bumi, tetapi kerajaannya tak tergoncangkan. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Nya tetap. Amin saudara. Maka hari ini mari lebih lagi setia, lebih lagi kita mencari Tuhan. Jangan lihat situasi dan kondisi, tapi pandang Yesus, sebab semua berasal dari surga. Dan kita akan bersama dengan Dia, sebab tak lama lagi Dia akan datang. Mari jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, bertumbuhlah di dalam kasih Kristus Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Ya, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh tak tertandingi. Ya, sungguh tak tertandingi. kami percaya Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, Amin. jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu, kerajaanmu, kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima jaminan keselamatan dan kekuatan dari Tuhan. Amin, Haleluya. amin, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita sekali lagi menghampiri Tuhan dalam posisi yang terbaik di mana Bapak Ibu berada hari ini. Mari cari untuk kita boleh masuk lebih dalam di hadirat-Nya. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Ada banyak hal dunia mengalami ketakutan, mengalami kegoncangan. Percayalah ketika kita ada bersama Tuhan, Tuhan membedakan. Tuhan jamin kita, saudaraku. Mari hari ini, apa yang kau alami, apa yang kau sedang terjadi, mari kita bersyukur hari ini kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya, sebab cintanya telah dibuktikan. Dan hari ini kita datang untuk menyembah Dia. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kau membalas kasih-Mu, Tuhan, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. mari hari ini bawa syukur kita kepada Tuhan. Bersama bergandengan tangan di dalam hidup rumah tangga kita. Nyatakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu, yang kami terima, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, panggil namanya. oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tiada yang lebih indah di hadirat-Mu. Selain kami membalas
membawa syukur, pujian, hormat dan penyembahan. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi nyatakan dari kehidupan kita. Dengan apa ku membalas kasih, Tuhan, Kau tahu kami, Ku terima dari kami hanya berterima kasih Tuhan. dengan apa ku membalas cinta. Engkau Tuhan yang ajaib. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau bawa kami Tuhan, Setia mampu mengucap syukur. ku mau selalu bersyukur, Sebab rancangan-Mu sungguh baik, sangat baik. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Bapak Ibu katakan, ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan, Kau kuatkan Tuhan kami, yang setia, bawa yang kami selalu menopang. sekali lagi Selalu bersyukur, untuk kami mengenal Engkau lebih dalam, selalu bersyukur. untuk kami tetap percaya dan Kau setia. Bapa-Ku yang Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari mengucap syukur saudara. Haleluya. Ini syukur kami. Kami berterima kasih. Kami berkata, apapun yang terjadi, Engkau sangat baik. Rancangan-Mu indah. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau angkat kami. Engkau pulihkan kami. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Jangan sampai kami kecewa dan menolak Kau, karena kami perlu agape-Mu Tuhan. Kami perlu kekuatan Roh Kudus hari ini yang membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Kami melihat pertolongan-Mu tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Mari saudara terus mengucap syukur, terus mengucap syukur. Tiada kata-kata sana bayar. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Beri kami ketetapan hati untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap setia. Kasih Tuhan, sebab kami tahu semua berasal dari-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang layak. Mari saudara, di hidup ini kita percaya
Hanya satu yang layak dipuji dan disembah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari nyatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kami di tahta-Mu hari ini untuk kami menyembah Engkau. Amin. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Amin, amin, amin. Kau yang layak. Kami sadari semua dari-Mu, semua hanya untuk-Mu Tuhan. Semua kami kembalikan kepadamu. Dunia tidak kekal, tetapi di dalam Engkau kami terima kekekalan. Engkaulah kehidupan Zoe. Haleluya. Kau yang layak. Mari kembali ke Tuhan. Mari lebih lagi ke Tuhan. Dia yang layak. Kami menyadari Tuhan,
ya Tuhan. Jadi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Tuhan, hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari sembah Dia. Hosana, hosana bagimu Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Haleluya. Yesus Kristuslah Tuhan. Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang mampu memberikan jalan keluar. Engkau El Shaddai yang berjanji dan yang menggenapi, yang berfirman dan yang melakukannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, semua bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk hari ini Engkau boleh ada bersama kami. Dan sebelum kami dengar firman-Mu, kami akan deklarasikan bersama. Sekali lagi, urapi perkataan kami, sehingga jadi seperti yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama sekali lagi kita bernubuat melalui deklarasi ini dengan pengertian, dengan iman. Mari nyatakan 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh. Pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini, aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin 5 kali. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya Pak Obed Sudarmanto. Semua jemaat Tuhan yang ada dimanapun, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, kita akan melanjutkan apa yang kita sudah pelajari minggu kemarin. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau izinkan kami untuk berkumpul melalui streaming. Tuhan, kami menerima pewahyuan,
hikmat dan pengertian yang dari Tuhan. Sehingga setiap kami mengerti kebenaran firman-Mu. Darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup kami. Tulah apapun tidak boleh menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai spiritual vocabulary. Ya, jadi spiritual vocabulary ini adalah perkataan iman kita yang kita ambil dari apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Ya. Yang Yesus katakan itu 2000 tahun yang lalu. Kita saat ini sudah melewati waktu kira-kira 2000 tahun. Bagaimana perkataan yang Tuhan Yesus katakan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita menghadirkan kembali dengan iman kita apa yang Yesus katakan. Dan itulah yang kita sebut dengan spiritual vocabulary. Supaya Anda bisa memahami, sekarang saya ajak Anda untuk melihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Firman Tuhan berkata kita memang orang yang bersalah dalam banyak hal. Tetapi kita yang bersalah hal ini, tatkala kita tidak bersalah di dalam perkataan. Bagaimana Anda dan saya ini tidak bersalah di dalam perkataan? Tatkala kita mengutip apa yang Yesus pernah katakan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang tidak di dalam perkataannya, orang itu sempurna. Pengertian sempurna di sini dikatakan yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Mengendalikan pikirannya, ya dapat. Mengendalikan arah jalan hidup kita, bisa. Mengendalikan perkataan-perkataan yang biasa keluar dari mulut kita, yaitu perkataan yang negatif, bisa. Mengendalikan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Contoh, kalau kita ada gejala masuk angin ini khusus penyakit yang ada di Indonesia. Ya. Nah, tatkala gejala-gejala itu dapat kita tangkap, kita pun bisa supaya masalah penyakit ini tidak berlanjut dan bahkan selesai. Ini yang sangat menarik. Tatkala kita tidak bersalah di dalam perkataan kita, kita ini bisa mengendalikan semuanya, termasuk mengendalikan yang akan terjadi dalam hidup kita. Waktu saya merenungkan ini, saya berkata, wow, Tuhan memberikan satu fasilitas lagi. Dengan perkataan yang tidak salah. Tidak salah, tidak bersalah di dalam perkataan kita. Kata-katanya sudah ada dari Tuhan Yesus.
dan kita hanya memperkatakan kembali. Banyak kesaksian mengenai hal itu. Nah, sekarang kita akan menggali mengenai mengendalikan ini, ya. Mengendalikan, kata mengendalikan ini kalinagogeo, mengarahkan dan memerintahkan. Kita semua dikasih fasilitas ini. Minggu kemarin kita belajar, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak menerima roh dunia, tetapi kita menerima roh yang berasal dari Tuhan. Roh yang berasal dari Tuhan ini tatkala kita terima, roh ini akan membawa kita sampai kepada level kita bisa mengerti, tahu. Tahu apa? Di antara kita, hampir semuanya kalau saya katakan, bahwa mendapatkan karunia-karunia yang dari Tuhan. Tetapi, tatkala kita memasukkan roh yang dunia, yang dari dunia, kita sulit untuk mengerti itu. Sulit untuk melihat itu. Jadi, 1 Korintus 2 ayat 12 berkata, kita punya dua pilihan. Menerima roh yang dari dunia atau menerima roh yang dari Tuhan. Tatkala kita menerima roh yang dari Tuhan, kita tahu bahwa karunia apa yang ada pada kita, pada semua orang-orang percaya. Nah, roh yang dari dunia tidak bisa melihat itu. Nah, sekarang kita membaca satu lagi. Jadi yang dari Tuhan sudah ada pada kita. Kemudian sekarang tatkala roh itu yang dari Tuhan itu ada di dalam kita, kita sekarang diminta untuk perkataan-perkataan yang tidak membawa kepada kesalahan. Perkataannya siapa? Perkataannya Tuhan Yesus. Jadi, tatkala kita sudah mengerti aturan main ini, protokol bagaimana menggunakan spiritual vocabulary, Anda mulai ngerti sekarang. Aku harus mengambil apa yang Yesus katakan. Ya. Contoh tadi yang saya katakan. Tatkala kita kena hujan atau terlampau capek, kita akan merasakan di dalam badan ini nggak nyaman. Ya. Nah, kalau Anda yang tidak pernah mempedulikan tanda-tanda itu, begitu kita diamkan sehari, 2 hari, kita sudah nggak sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita butuh istirahat. Tetapi, tatkala Anda mulai tanda-tanda itu, Anda bisa menggunakan spiritual vocabulary. Bukan berarti setelah kita jatuh tergeletak, kita nggak bisa melakukannya. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi tatkala tanda-tanda ini sedang kita rasakan, kenapa kita tidak menggunakan spiritual vocabulary? Pertanyaannya yang berikut adalah, kata-kata Yesus yang mana yang akan kami gunakan? Saya teringat di dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Roma 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata, lebih-lebih kita sudah dibenarkan dengan darah. Katanya kita rubah, kita ganti dengan Yesus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita pasti. Oke, kita pasti. Bukan mudah-mudahan. Kita pasti. Pasti apa? Akan diselamatkan dari murka Tuhan. Nah, tatkala kita mengerti menggunakan kata-katanya Tuhan Yesus ini adalah kata-kata Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus.
bahwa saya sudah dibenarkan, Anda sudah dibenarkan. Apa artinya? Bahwa kita sudah dibuat benar. Maka murka Tuhan dalam bentuk sakit penyakit tidak boleh menguasai hidupmu dan hidupku. Nah, inilah salah satu spiritual vocabulary. Kita harus terus, kalau sudah melihat ini fasilitas yang Tuhan berikan, kita harus terus gali. Jangan cuma satu, kita cari banyak, sebanyak-banyaknya spiritual vocabulary ini. Lengkapi dirimu dengan spiritual vocabulary ini. Kita akan melihat apa yang terjadi setelah kita semuanya mendapatkannya itu. Nah, sekarang kita dikasih otoritas untuk mengendalikan seluruh tubuh ini. Bukan hanya tubuh yang kelihatan, tapi yang ada di dalam juga kita boleh dan diberi untuk mengendalikannya. Hal-hal yang mengganggu hidup kita, yang masih ada di depan kita, hal-hal yang membuat kita nggak mencapai target dalam hidup, itu semuanya termasuk di dalam pengembalian yang Tuhan berikan. Saya sangat tertarik dengan kata-kata ini, bahwa barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ayat ini cukup menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua tadi dikatakan, awalnya dikatakan begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita bersalah dalam banyak hal. Kita di sini tanpa kecuali. Apakah kita orang bule, apakah kita orang hitam, apakah kita orang Asia, semuanya. Dikatakan bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal. Kemudian dilanjutkan kalimat berikutnya, barang siapa ini termasuk orang yang bersalah dalam banyak hal tadi. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, pertanyaan saya adalah, ini awalnya bersalah dalam banyak hal. Tetapi perkataan yang berikutnya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan. Kalau bersalah dalam banyak hal, kata-kata salah, pikiran salah, tindakan salah, semuanya salah. Tapi yang menarik di sini ada kalimat barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Berarti perkataan yang akan dikeluarkan ini bukan perkataan original dari perkataan kita. Bukan original dari diri kita sendiri. Karena yang dari dalam kita semuanya membawa kita kepada salah. Berarti ini bukan original dari kita. Ya. Karena perkataan yang membuat kita tidak bersalah ini hanya perkataannya Tuhan kita, Yesus. Itu sebabnya kita harus menggali perkataan Yesus. Ya. Kita sudah dibenarkan dengan darahnya. Kemudian saya akan ajak Anda untuk melihat Galatia pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-17. Galatia 6 ayat yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tidak boleh ada orang-orang yang akan menyusahkan Anda dan menyusahkan saya. Orang-orang tatkala ingin membuat susah seseorang, dia akan menciptakan situasi dan kondisi. Orangnya tidak boleh bikin susah kita,
termasuk situasi dan kondisi yang Dia ciptakan, itu pun tidak boleh menyusahkan kita. Nah, sekali lagi, ini adalah janji Tuhan yang dikatakan melalui sudah berumur kira-kira 2000 tahun yang lalu. Bagaimana janji ini bisa terjadi dalam hidup kita yang masih hidup di tahun 2020? Jawabannya adalah kita menggunakan iman kita, menghadirkan perkataan yang 2000 tahun yang lalu dikatakan itu, dibuat aktual di dalam hidup kita hari ini. Bagaimana memperkatakannya kembali? Selanjutnya, janganlah ada orang-orang yang menyusahkan aku, Obed Sudarmanto. Karena pada tubuhku ini ada tanda-tanda milik Yesus. Kepemilikan Yesus selalu diberi tanda dengan darahnya. Di mata kita, darah itu sama warnanya merah. Kadang-kadang merahnya agak kehitam-hitaman. Ini darah manusia atau darah binatang, secara kasat mata kita nggak bisa membedakan. Baru pada waktu dibawa ke laboratorium, ketahuanlah, oh ini bukan darah manusia. Ini darah binatang. Waktu di dalam laboratorium, ketahuan tipe darahnya yang apa? O, A, B, AB. Ya. Dulu saya ingat pada waktu masih kecil dengar cerita soal darah itu ada golongan A, B, AB. Saya tanya, ada nggak yang C? Itu pertanyaan seorang anak kecil yang belum ngerti. Ya, kalau kita sudah dewasa, kita masih tanya, saya mau pilih yang C saja. Nggak ada. Oke. Nah, jadi tatkala dimasukkan dalam laboratorium, ketahuanlah ini darah manusia, tipenya apa ketahuan. Nah, sekarang pertanyaannya. Dikatakan bahwa selanjutnya jangan ada orang-orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Waktu Yesus memiliki Anda, Yesus menggunakan darahnya untuk menebus Anda. Jadi tanda milik Yesus adalah darah. Jangan pernah berkata, saya punya tanda darah. Oh, nanti dulu. Kalau Anda tukang gambar, tidak pernah ada orang jatuh, luka, kemudian dikasih putih-putih keluar. Kemudian Anda berkata, waktu ditanya, putih-putih ini apa? Oh, ini luka jadi keluar darah. Loh kok putih? Ya susah jawab. Karena apa? Waktu Anda gambar, luka, darah keluar, maka tanda warna merah. Maka jangan pernah berdoa ada tanda darah Yesus. No. Hanya darah Yesus di dalam hidupmu. Bukan tanda merah itu. Ya. Kembali lagi. Jadi Anda ditebus oleh Yesus dengan darah. Jadi kalau kita ditebus dengan darahnya, berarti ada darah Yesus dalam hidupmu. Darah Yesus pernah keluar 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Anda dan saya di tahun 2020? Hadirkan dengan imanmu. Oke, hadirkan dengan imanmu. Supaya darah Yesus yang pernah keluar 2000 tahun yang lalu. Dengan imanmu ada pada hidupmu. Ya. Nah, ini semuanya harus kita praktekkan supaya kita ngerti. Inilah salah satu spiritual vocabulary. Kita harus terus mempelajari dan kita lihat apa yang Tuhan Yesus pernah janjikan. Ya, kita pegang, kita ambil. Jadi tatkala Anda mulai memperkatakan bahwa ada tanda di dalam tubuh kita, yaitu darahnya Yesus. Darah Yesus sudah sah memiliki Anda dan memiliki saya. Pertanyaannya, maukah Anda
dimiliki oleh Yesus. Kalau Anda mau, Anda harus terus selalu memperkatakan, ada darah Yesus di tubuhku. Darah ini tanda bahwa saya milik Yesus. Saya sudah dimiliki Yesus. Aku berkata kepada situasi dan kondisi yang mengganggu hidupku, yang menghalangi hidupku. Aku katakan, engkau enggak boleh untuk menyusahkan aku. Engkau harus minggir demi nama Yesus. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-20. Matius pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Ia, Yesus, berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi kamu. Ada beberapa poin di dalam ayat ini. Jadi tatkala Anda memiliki iman sebesar biji sesawi, tatkala Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya kepada perkataan-perkataan Yesus, iman itu tersimpan di dalam rohmu, di dalam hatimu. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat imanmu. Imanmu seperti apa? Tidak akan. Tidak ada orang yang bisa melihat. Nah, iman sebesar biji sesawi adalah sebiji sesawi walaupun kecil, tapi mata kita ini bisa melihatnya. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya, tatkala Anda punya iman sebesar biji sesawi adalah iman yang tersembunyi di dalam hati. Sekarang bisa terlihat. Terlihatnya kapan? Melalui kata-kata yang keluar dari mulutmu. Arti memiliki iman sebesar biji sesawi adalah tatkala kita mendeklarasikan apa yang kita imani. Nah, apa yang Anda imani? Anda katakan, aku sekarang milik Yesus, ada darah Yesus yang menjadi tanda bagi tubuh saya, hidup saya. Jadi saya sah sebagai milik Yesus. Inilah iman. Inilah iman yang tadinya nggak kelihatan, sekarang menjadi terlihat. Jadi persyaratan di dalam Matius 17 ayat 20, kamu harus punya iman yang kelihatan. Yang kedua, firman-Nya berkata begini, setelah kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Apa yang mau kamu katakan kepada gunung yang menghalang-halangi ini? Gunung yang menghalangi hidupmu, gunung yang menghalangi masa depanmu, gunung yang menghalangi keuanganmu. Apa yang kamu mau katakan? Firman menunjukkan, pindahlah dari tempat ini ke sana. Jangan ada di depan hidupku. Nah, jadi tatkala kita sudah memiliki iman, kemudian kita menyatakan iman yang tersimpan di dalam hati kita nyatakan, kemudian kita baru ngomong kepada gunung yang menghalang-halangi. Orang-orang percaya sering memutarbalikkan ini. Ya. Contoh nih ya, contoh yang paling gampang. Tatkala Anda tinggal di rumah sendirian, mulailah Anda dengar-dengar
lemari bisa gludak. Waduh, langsung Anda pindah ke kamar. Nggak mau cari masalah. Di kamar, Anda masuk di kamar, tiba-tiba ada bayangan hitam. Wut. Bayangan hitam. Wut. Kemudian apa? Akhirnya Anda tercepit. Mau kemana lagi? Akhirnya Anda berdiri, memberanikan diri. Kemudian Anda mulai mengusir roh-roh jahat itu. Ini hampir dilakukan oleh banyak orang percaya. Padahal di dalam Matius 17 ayat 20, kita ditunjukkan protokolernya. Yang pertama, nyatakan dulu imanmu itu yang gak kelihatan menjadi kelihatan. Dan yang kedua, setelah kamu berhasil menunjukkan imanmu, maka berkatalah kepada gunung, kepada kesulitanmu apa, roh-roh jahat yang mengganggu hidupmu. Kemudian apa? Masa depanmu yang diganggu, keuanganmu yang diganggu. Mulai ngomong. Tapi setelah kita menyatakan iman kita yang gak kelihatan menjadi kelihatan. Dan dikatakan apa? Maka gunung ini akan pindah. Jadi bagaimana tatkala Anda mulai memperkatakan mengusir roh jahat, mengusir penyakit-penyakit, mengusir gangguan-gangguan. Ya, gangguan-gangguan ini bisa berbentuk apa? Anda belum bekerja, Anda mulai mencari data-data perusahaan yang sedang membuka lowongan, Anda kirimkan, Anda tungguin, tidak pernah dipanggil. Kemudian Anda coba yang kedua, perusahaan yang berbeda, sama hasilnya. Yang ketiga, sama hasilnya. Anda lihat sejak kapan Anda mengirim surat-surat itu. Oh, ternyata sudah 3 tahun. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Kenapa Anda tidak berani menghadirkan Matius 17 ayat 20 dalam hidupmu? Sekali lagi, ini adalah perkataan Yesus yang pernah dikatakan sejak 2000 tahun yang lalu. Kenapa kamu nggak berani menghadirkan perkataan Yesus ini dengan imanmu di tahun 2020 ini? Hadirkan itu. Kemudian, bagaimana menghadirkannya? Melalui perkataan. Maka Anda katakan, persyaratannya di sini adalah sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi. Sesungguhnya kamu apabila bisa menghadirkan janjiku di tahun 2020 ini. Oke. Seandainya kamu bisa menghadirkan janjiku dalam Matius 17 ayat 20 di hidupmu hari ini, berkatalah kepada gunung ini. Berkatalah pada penghalang yang menghalang-halangi hidupmu. Dan gunung itu akan pindah. Masalahmu harus pindah. Nah sekarang dalam kasus ini, bagaimana kamu mau menyatakan imanmu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan? Anda katakan, Tuhan aku berdiri atas Galatia. Pasal berapa tadi? 6. Ayat yang ke-17. Tuhan lihatlah. Ada darah Yesus di tubuhku, di jiwaku dan di rohku. Darah ini menjadi tanda bagiku bahwa aku milikmu. Mulai sekarang tidak boleh ada orang, tidak boleh ada situasi, kondisi yang akan menyusahkan aku. Itulah imanmu sebesar biji sawi. Setelah itu katakan, hei gunung masalah, engkau yang menghalang-halangi yang menghalang-halangi surat lamaran kerjaku. Enggak boleh menghalang-halanginya mulai hari ini. Kita gunakan itu fasilitas yang Tuhan kasih. Oke, kembali lagi kepada Matius 17 ayat 20. Saya belum selesai. Yang pertama, kamu harus bisa menyatakan imanmu yang enggak kelihatan menjadi terlihat melalui perkataanmu. Kedua, barulah kamu ngomong kepada masalahmu. Masalahmu suruh pergi.
Dan yang ketiga ini yang menarik. Alkitab berkata apa? Maka takkan ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Oke? Yang nggak masuk akal itu biasa kayaknya kan, itu mustahil itu mustahil itu mustahil. Tuhan berkata, tatkala kamu bisa menyatakan imanmu yang nggak kelihatan tadi menjadi terlihat, kamu boleh kesulitan-kesulitan yang menghalangi hidupmu untuk pergi, dia harus pergi. Kenapa kok gunung-gunung itu harus pergi? Karena sejak kamu berhasil membawa imanmu yang tidak kelihatan menjadi terlihat, sekarang yang mustahil-mustahil ini tidak boleh ada lagi di dalam hidupmu. Wow, kalau Anda ngerti rahasia ini, yuk kita praktekkan yuk. Janganlah iman kita ini diawang-awang, tapi iman kita ini bisa kita hadirkan dalam hidup kita. Hadirkan dalam hidupmu di tahun 2020 ini. Nah, sekarang kita mulai memahami bahwa spiritual vocabulary itu boleh Anda gunakan. Dan cara menggunakannya adalah selalu menghadirkannya di dalam hidupmu melalui imanmu. Ya. Pertanyaannya adalah, sekarang bagaimana dengan karakter? Tuhan mengatakan kepada kita melalui Alkitab ini, ada karakter-karakter yang harus dibuang dan ada karakter-karakter yang harus dimatikan. Ayo, kita akan lihat beberapa ayat. Efesus 4, sebentar, saya salah tulis ini. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-25. Saya salah nulis 42 ayat 5. Ayat pasal 42 belum sempat tulis. Tapi ternyata Efesus 4 ayat 25. Oke. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Oke. Disuruh buang. Apa bisa? Mungkin Anda berkata, waduh, kebiasaan dusta ini saya dari kecil, Pak. Sudah menjadi darah dan daging. Mana bisa? Penyataan Anda itu benar 100%. Tetapi untuk orang-orang belum dimiliki Kristus. Tatkala orang itu belum menerima roh yang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekarang Anda disuruh buang. Kalau disuruh buang ya bilang aja, saya buang dalam nama Yesus. Aku bukan milik karakter buruk ini. Aku miliknya Yesus 100%. Kemudian Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ikutin aja. Ya. Nyatakan bahwa Anda milik Yesus dan ada roh Tuhan di dalam dirimu. Maka kamu bukan milik kemarahan, bukan milik kegeraman, bukan milik kejahatan, bukan milik fitnah, dan bukan milik kata-kata kotor. Ya. Kemudian Yakobus 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21.
Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buang itu. Oh, haleluya. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus kedua ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buang. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah ragu kalau Anda benar-benar percaya bahwa Yesus telah memiliki Anda dengan darahnya. Berarti Anda dimampukan apa yang kamu katakan tadi. Ya. Apa yang Anda katakan tadi. Kemudian ada beberapa hal yang disuruh mematikannya. Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Anda disuruh mematikan perbuatan tubuhmu. Yang mana? Yang dikuasai oleh daging. Kita juga buka lagi Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-5. Kolose pasal 3 ayat ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan itu. Ingat sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan memerintahkan seperti ini, berarti tatkala Anda mematikan dan membuang, itu juga akan terjadi. Ya. Itu akan terjadi. Nah, seringkali orang bertanya, Pak, bagaimana tatkala saya ngomong kok itu terjadi? Apakah saya tidak perlu melakukan sesuatu? Nah, saya tunjukkan kepada Anda Mazmur 103 ayat yang ke-20. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Kita baca dulu. Firman Tuhan berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Nah, katanya NYA itu kita ganti dengan Yesus. Kita ulang sekali lagi. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat Yesus. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Yesus dengan mendengarkan suara firman Yesus. Jadi tatkala Anda mengatakan firman-Nya Tuhan Yesus, malaikat-malaikat akan mendengar. Malaikat-malaikat akan mendengar. Begitu malaikat mendengar apa yang kita katakan, dia yang akan melakukannya. Maka bukan Anda dan bukan saya, tatkala kita katakan aku matikan dan aku buang, maka malaikat itu yang akan melaksanakan apa yang kamu katakan. Saya berharap
pagi hari ini Anda lebih memahami lagi kebenaran firman ini. Oh, haleluya. Tutup Alkitabmu. Kita akan berdoa dan kita akan masuk di dalam Holy Communion. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau telah memiliki kami dengan darah-Mu. Darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu itu. Darah-Mu itu sekarang ada pada kami yang menandakan bahwa kami adalah milik-Mu. Dan Engkau berkata bahwa tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi dan kondisi yang akan menyusahkan kami. Terima kasih Tuhanku. Dan juga kami berkata, Tuhan, sekarang ada roh Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami katakan, demi nama Yesus Kristus, kami yang sebelum itu selalu melakukan kesalahan demi kesalahan. Dan sekarang kami tahu rahasia ini, kami berdiri atas Yakobus 3 ayat yang kedua. Mulai sekarang kami katakan karena ada roh-Mu, dan kami mulai mengerti kebenaran, maka kami tidak akan salah dalam berkata-kata, karena kami akan terus mengambil kata-katanya Yesus yang tidak pernah salah itu. Dan sekarang kami mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami. Sekarang kata-kata Yesus ada di dalam mulut kami. Kami boleh memperkatakannya sebagai kata-kata kami. Dan Engkau berkata, Tuhan, mulai sekarang aku bisa mengendalikan seluruh tubuhku ini. Termasuk penyakit-penyakit yang masuk dan akan masuk. Kami boleh mengendalikannya. Tatkala kami melihat masa depan kami gelap, kami juga boleh berkata-kata dengan menggunakan kata-kata-Mu. Dan situasi itu akan berubah dan harus berubah. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Tuhanku, 2000 tahun yang lalu, Engkau telah berkata kepada murid-murid-Mu sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Sekarang izinkan kami untuk mendeklarasikan apa yang kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit yang ada di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Tuhan, aku terima korban tubuh-Mu yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu.
Firman Tuhan berkata, aku diberi hidupnya Yesus, yaitu hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Di dalam hidup kekal, tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemiskinan. Aku mau tinggal di situ mulai pagi hari ini sampai selamanya. Tuhan, posisiku sekarang, dan Engkau di dalam aku. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja, dan itu akan diberikan kepadamu. Tuhan, aku percaya, aku sekarang darah Yesus, aku paruk pada tubuhku, seluruh tubuhku ini sudah dibuat benar, termasuk tenggorokanku ini sudah dibenarkan. Maka tidak boleh ada virus corona yang akan menguasai aku. Tidak boleh ada virus-virus yang lain yang akan menguasai hidupku. Inilah imanku. Terjadilah apa yang aku percaya ini dalam hidupku. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini. Tuhan, aku bawa semua jemaat-Mu, baik yang mendengarkan melalui streaming ini, baik mereka yang ada di Bandung, di Cikupat, di Jakarta, di Medan, di Jawa Tengah, di Melbourne, di Sydney, di Brisbane, bahkan di Alaska dan di Amerika. Tuhan, meteraikan iman yang mereka terima tatkala mendengar kebenaran firman-Mu ini. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengaruniakan bangsa kami, bangsa Indonesia ini, area yang diberkati. Namun kami juga terus berdoa untuk pemerintahan kami. Biarlah pemerintah yang sudah Tuhan tunjuk membawa bangsa ini kepada satu target, tujuan yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Jauhkan bangsa kami ini dari keterpurukan. Jauhkanlah pemimpin-pemimpin bangsa dan pimpinan partai dari korupsi. Jauhkan Tuhan bangsa ini dari perpecahan. Terima kasih Tuhan, kami minta darah Yesus ada pada bangsa kami. Maka dijauhkanlah bangsa kami dari segala sesuatu yang jahat. Jauhkanlah supaya bangsa kami ini boleh menikmati fasilitas yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa supaya kami pun dapat mengatasi virus corona seperti virus-virus yang lain, virus TBC, virus difteri, kami sudah berhasil mengatasinya, dan biarlah untuk virus corona ini kami juga bisa mengatasinya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa demi nama Yesus. Biarlah keamanan, damai, sejahtera boleh dialami oleh bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Biarlah mereka boleh mendapatkan fasilitas yang dari Tuhan. Jemaat-Mu sedang bergumul dengan usahanya. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajar kepada kami bahwa apa yang Kau janjikan itu kami terima demi nama Yesus. Dan kami katakan
dengan kuasa nama Yesus, jemaat-jemaat-Mu yang butuh jalan keluar. Tuhan, segala berkat rohani itu sudah Tuhan berikan, maka bahwa jalan keluar diterima oleh jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, dan kuasa seperti yang Kau janjikan, yaitu kuasa dan otoritas untuk menguasai roh jahat, sudah kami terima. Kuasa untuk menyembuhkan penyakit sudah kami terima. Bahkan kuasa untuk mengusir roh jahat dan kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku minta darah Yesus aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan darah itu menjadi tanda bagi setiap anak-anak Allah dimanapun yang mendengar berita ini. Darah Yesus itu menjadi tanda bagi mereka semuanya, bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menguasai kami. Kami melepaskan damai, sejahtera, agape-nya Tuhan turun atas anak-anak Allah yang mendengarkan berita streaming ini. Mulai hari ini ke depan, proteksi Tuhan mulai bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Segala kemuliaan, mari katakan kepada Tuhan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini kita telah diberkati oleh firman-Nya. Bicara dalam hadirat Tuhan, semua kita kembalikan kepada Tuhan. Hanya bagi Yesus kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala kejayaan hanya bagi Yesus. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan Allah kita yang baik dan ajaib bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah sanggup bertaklukkan. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pertolongan di mana kairosnya, tepat pada waktunya diberikan kepada kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Amin, saudara. Kita bangga punya Yesus dan hati yang terus mengasihi Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Segala kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Amin. Sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Sekali lagi, dulu, sekarang, selamanya. Selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Minggu yang akan datang. Amin.